Di video kali ini kembali merekomendasikan film terbaru yang akan tayang pada bulan Oktober 2024 di bioskop Indonesia. Simak ulasannya, tapi sebelum itu jangan lupa support channel kita dengan like, subscribe, dan aktifkan tombol lonceng untuk mendapatkan update terbaru. Bersama-sama membangun channel ini agar kita tetap terus berkarya. Film ini berlatar belakang berbeda dengan film horor Indonesia lainnya, yang dimana biasanya mengangkat tema seperti pengusiran setan, seperti pocong, kuntilanak, hingga hantu lainnya dari perspektif umat muslim. Kuasa Gelap akan menyajikan gambar dan cerita yang lebih menarik dibandingkan dari film-film horor Indonesia lainnya. Film horor terbaru ini dijadwalkan tayang pada tanggal 3 Oktober 2024 dengan berlatar belakang eksorsisme yang jarang diangkat dalam film horor Indonesia sebelumnya. Dalam penggarapan film ini, menggait seorang pastor dan penasihat untuk mengembangkan naskah film menjadi lebih baik dan menarik. Disutradarai oleh Bobby Prasetyo, seorang sutradara yang sebelumnya telah sukses dengan filmnya yang berjudul Pamali dan Pamali Dusun Pocong. Diketahui film ini didasarkan dari kisah nyata yang menceritakan tentang pengusiran setan atau eksorsis secara Katolik. Kisah nyata itu terjadi di daerah Jawa Tengah yang akhirnya diadopsi menjadi film. Film arahan Bobby Prasetyo ini produksi Paragon Pictures dan Ideo Search Entertainment. Kuasa Gelap diangkat dari kisah nyata dan membawa tema eksorsis yang jarang diangkat ke layar lebar Indonesia. Film mengangkat tema eksorsisme dengan latar belakang agama Katolik. Film horor ini mengisahkan perjalanan seorang pastor bernama Thomas. Thomas meragukan imannya dan mendapati diri harus terlibat dalam pengusiran setan yang menguasai remaja perempuan bernama Kayla. Dalam sebuah tragedi yang mengguncang, Thomas harus menghadapi kehilangan yang mendalam setelah kematian tragis yang dialami oleh ibu dan adiknya. Di tengah kesedihan tersebut, ia justru mendapatkan tugas yang tak terduga. Thomas diminta untuk membantu romo eksorsis yang bernama Rendra. Sang romo tersebut kesehatannya kian menurun. Ia meminta bantuan Thomas untuk mengusir iblis yang merasuki Kayla, sahabat terdekat mendiang adiknya. Pada saat yang bersamaan, Thomas merasa ragu akan kemampuannya. Kejadian eksorsisme itu mengingatkannya pada mendiang adik perempuannya. Demi menyelamatkan Kayla, Thomas terpaksa menggali kemampuan dalam dirinya dan berusaha mengatasi ketakutan yang selama ini ia pendam. Namun, proses pengusiran setan terhadap Kayla mengingatkan pastor itu kepada adiknya yang telah meninggal. Kasus Kayla makin serius daripada yang terlihat. Sang ibu, Maya, diduga mempunyai masa lalu gelap berkaitan dengan sebab merasuknya iblis ini. Kisah ini terinspirasi dari pengalaman pastor eksorsisme di Jawa Tengah. Sebelum film dibuat, tim produksi telah melakukan riset termasuk konsultasi dengan para pastor dan mempelajari eksorsisme juga ritualnya. Thomas dan Rendra berjuang keras untuk mengusir iblis jahat yang telah bersemayam dalam tubuh Kayla. Thomas dan Rendra berjuang keras untuk mengusir iblis jahat yang telah berulang. Film ini tidak hanya memikat penonton dengan ketegangan dan suasana mencekam, tetapi juga dengan penggarapan yang cermat dan penuh inovatif. Keberhasilan tersebut menunjukkan bahwa sang sutradara tidak hanya berhasil menciptakan film horor yang menyeramkan, tetapi juga menyentuh aspek kebudayaan dan mitos lokal. Film Kuasa Gelap kini dibuat dengan menggali aspek-aspek psikologis dan emosional yang sebelumnya mungkin belum banyak diterapkan dalam film genre horor Indonesia. Kuasa Gelap dibintangi oleh beberapa aktor ternama tanah air, di antaranya Lukman Sardi, Astrid Tiar, dan Jerome Kurnia. Selain itu, sang sutradara juga menggandeng Lea Ciarahel dan Freya JKT48, artis pendatang baru yang telah menunjukkan bakatnya dengan penuh potensi. Kolaborasi antara sutradara berpengalaman dan aktor yang berbakat menjanjikan sebuah tontonan yang tidak hanya menarik, tetapi juga segar dan berkualitas. Lantas, bagaimana kelanjutan ceritanya? Saksikan selengkapnya di bioskop kesayangan Anda
pada 3 Oktober mendatang. Dan jangan lupa untuk tinggalin komentar kalian di bawah ini, dan klik juga tombol like, share, and subscribe. Sampai jumpa!